Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Ibu absen dulu ya. Siapa yang hari ini tidak hadir? Oke, alhamdulillah semuanya hadir. Hari ini kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1 dan pembelajaran 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Yang akan kita pelajarin adalah tumbuhan padi dan kenampakan alam. Coba kalian perhatikan, gambar apa ini? Iya, gambar ini merupakan tanaman padi. Nah, sekarang ibu minta kalian untuk membaca teks bacaan yang ada di dalam buku siswa. Dibaca di dalam hati ya. Sudah selesai bacanya? Iya. Nah, sekarang ibu ingin bertanya, makanan apa yang paling banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia? Yuk, ada yang tahu? Iya, betul, beras. Nah, beras ini berasal dari padi. Nah, apakah kalian tahu di mana tanaman padi bisa tumbuh? Iya, betul. Tanaman padi itu tumbuh di sawah, di dataran rendah. Dan padi termasuk tanaman biji-bijian yang kaya akan karbohidrat. Betul ya? Anak-anak ibu, ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan Dita. Ya, bagus sekali ya pertanyaannya. Pertanyaan Dita tadi, apakah hanya nasi yang menjadi makanan pokok masyarakat Indonesia? Tentu saja tidak ya, karena beras atau nasi bukanlah satu-satunya sumber karbohidrat utama yang dikonsumsi. Masih banyak lagi sumber karbohidrat lain yang bisa memenuhi asupan karbohidrat masyarakat Indonesia. Contohnya seperti sagu, ketela, ubi, jagung, kentang, dan sebagainya. Nah, sekarang ibu minta kalian untuk membuat pertanyaan sebanyak mungkin hal yang kalian ingin ketahui tentang tanaman padi menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Jika sudah, disimpan dulu ya pertanyaannya. Sekarang ibu akan membentuk kalian menjadi 5 kelompok. Kelompok yang seperti biasanya ya. Silakan perhatikan LKPD-nya. Silakan kalian kerjakan tentang tahap-tahap pertumbuhan tanaman padi. Diskusikan ya dengan temannya. Ibu kasih waktu kalian 20 menit. Jika sudah, ibu minta salah satu dari kalian untuk mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Oke, sudah 15 menit ya. Ayo, kelompok siapa yang ingin menampilkan hasil diskusinya ke depan? Ya, silakan kelompok 4. Oke, beri tepuk tangan kepada kelompok 4. Betul ya, apa yang dikatakan kelompok 4? Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap. Tahap yang pertama, benih atau biji dimasukkan ke karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir. Supaya apa? Supaya perkecambahan benih terjadi secara bersamaan. Benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Di lahan sementara ya, bukan di lahan yang sebenarnya. Oke. Kemudian, tahap yang kedua, biji tadi akan tumbuh. Bakal, akar, dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Kemudian tanaman padi akan berbunga hingga gabah matang. Petani juga merawat ya tanaman ini, mengairi, memberi pestisida dan pupuk, sehingga tanaman padi berbunga sampai gabah matang berkembang penuh dan keras. Nah, anak ibu tahu apa itu gabah? Iya, gabah merupakan bulir padi yang terbungkus oleh sekam atau kulit padi.
Nah, tahap pertumbuhan padi ini berlangsung antara 110 hari sampai 130 hari. Setelah panen, padi atau gabah akan ditumbuk menggunakan lesung atau digiling sehingga sekamnya terlepas. Nah, inilah yang dinamakan dengan beras. Adapun cara mempertahankan padi, pertama, menjaga bibit agar bisa ditanam kembali. Kedua, menjaga lahan pertanian. Ketiga, menjaga kebersihan lingkungan. Keempat, menjaga saluran pengairan. Dan yang terakhir, jangan berlebihan menggunakan beras. Nah, sudah paham ya mengenai tanaman padi? Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Yeay! Nah, sekarang Ibu akan menampilkan video mengenai pemandangan. Jika kalian tahu lagunya, bisa ikut sambil bernyanyi ya. Oke, selamat menyaksikan. Memandang alam dari atas bukit, sejauh pandangku lepaskan. Sungai tampak berliku, sawah luas terbentang, bagai permadani di kaki langit. Gunung menjulang, terpayung awan, oh indah pemandangan. Oh indah pemandangan. Memandang alam dari atas bukit, sejauh pandangku lepaskan. Sungai tampak berliku, sawah luas terbentang, bagai permadani di kaki langit. Gunung menjulang, terpayung awan, oh indah pemandangan. Pemandangan apa saja yang kalian lihat di video tadi? Iya, betul. Ada gunung, bukit, sawah, dan pantai. Itu semua termasuk ke dalam wilayah permukaan bumi. Nah, dari video tadi, mana yang termasuk dataran tinggi? Iya, betul. Ada bukit dan gunung. Ada dataran tinggi, dataran rendah, satu lagi apa? Iya, pantai. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 5 kelompok. Seperti tadi ya, Ibu akan bagikan LKPD mengenai wilayah permukaan bumi. Sekarang perhatikan LKPD-nya. Silakan berdiskusi identifikasi karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Sudah selesai berdiskusinya? Ya, sekarang Ibu minta salah satu kelompok untuk memaparkan hasil diskusinya ke depan. Iya, silakan kelompok 2. Iya, beri tepuk tangan kepada kelompok 2. Betul ya apa yang dikatakan oleh kelompok 2, bahwa wilayah permukaan bumi itu salah satunya adalah dataran tinggi. Dataran tinggi adalah wilayah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Karakteristik atau ciri-cirinya beriklim sejuk, menjadi objek wisata, dan penghasil buah dan sayur. Betul ya? Kemudian apa? Ya, dataran rendah. Dataran rendah merupakan wilayah permukaan bumi yang datar, dengan ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Ciri-cirinya, permukaan tanah cenderung datar, suhu udara 23 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius. Dijadikan lahan peternakan, pertanian, perumahan, dan juga industri. Kemudian apalagi setelah dataran tinggi, dataran rendah, satu lagi apa? Iya, pantai. Pantai merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan laut. Ciri-cirinya cuacanya panas, terdapat hamparan pasir dan karang. Kemudian dijadikan objek wisata dan juga di sana banyak sekali tumbuhan kelapa. Nah, semua sama dengan kelompok 4? Iya, betul semua ya. Oke,
beri tepuk tangan untuk kita semua. Yeay. Nah, sekarang Ibu minta salah satu dari kalian untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Ya, silakan Dita. Oke, tepuk tangan untuk Dita. Sekian pembelajaran dari Ibu hari ini. Jangan lupa setelah di rumah kalian buka kembali ya pembelajaran hari ini. Ibu mohon maaf bila ada kata yang salah. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.